Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlena Prinanti dari EKIS A semester 6 dengan NIM 171410017 akan menjawab soal ujian akhir semester manajemen perbankan. Untuk soal pertama, kalian bisa lihat soalnya di sini. Untuk soal pertama yaitu tentang pemberian kredit dengan analisis 5C dan juga analisis 7P. Nah, di dalam analisis 5C ini memuat tentang karakter, capacity, kapital, kolateral, dan juga condition. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu karakter. Nah, karakter yang pertama yaitu karakter. Nah, karakter di sini berkaitan langsung dengan sifat debitur yang harus memiliki itikat baik dan juga komitmen yang tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama oleh pihak debitur dan juga pihak kreditur. Nah, di sini sifat calon debitur yang menentukan karakternya itu seperti usia, pendidikan, status, kesehatan, pergaulan, lingkungan, kebiasaan, hobi, dan juga tanggung jawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang berhubungan. Yang kedua adalah capacity. Nah, capacity ini yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Nah, penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutang secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Nah, di dalam capacity ini terdapat 5 pendekatan yang bisa dilakukan untuk analisis mengenai capacity, yaitu pendekatan historis, pendekatan finansial, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial, dan juga pendekatan teknis. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital di sini adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Kemampuan modal sendiri ini diperlukan oleh bank sebagai indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko kegagalan usahanya. Nah, yang keempat ada kolateral. Nah, kolateral di sini adalah barang-barang yang diserahkan dari pihak debitur sebagai anggunan terhadap kredit yang diterimanya. Nah, penilaian anggunan ini meliputi jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, surat-surat hukum, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk yang terakhir dalam analisis 5C ini adalah condition. Nah, condition ini adalah kondisi perekonomian, baik perekonomian nasional, internasional, maupun regional. Nah, di dalam analisis 5C ini, yaitu terutama condition, sangat dipentingkan oleh pihak bank karena bila usaha yang nasabah inginkan sedang tidak baik atau yang dijalankan nasabah sedang tidak baik, kemudian perekonomian di Indonesia sedang tidak mendukung atau sedang mengalami gangguan, maka biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Ada pemberian kredit dengan analisis 7P. Nah, analisis 7P yang pertama di sini adalah personality. Nah, personality ini yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan juga sikap, perilaku sehari-hari bahkan yang telah lampau. Nah, personality ini juga dapat meliputi sikap emosi, tingkah laku, tindakan dalam menghadapi masalah, dan lain-lain. Nah, personality di sini tidak jauh beda dengan analisis 5C yang tadi yaitu karakter, karena ini menyangkut kepribadian atau perilaku sehari-hari seorang nasabah. Dan yang selanjutnya adalah party. Nah, party di sini adalah mengkelompokkan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan juga karakternya. Nah, setelah dikelompokkan, maka akan ada perbedaan dalam pemberian kredit kepada nasabah setelah dikelompokkan tersebut. Yang selanjutnya adalah purpose. Nah, purpose ini adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Nah, tujuannya itu seperti apa? Contohnya, bila nasabah ingin meminjam kepada bank untuk modal usaha, maka nasabah itu mengajukan kredit untuk usaha. Untuk yang keempat adalah prospek. Nah, prospek di sini adalah menilai usaha nasabah dari masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau tidak untuk kedua belah pihak. Jadi untuk keuntungan dari pihak debitur dan juga untuk keuntungan dari pihak bank itu menjanjikan atau tidak. Untuk yang kelima yaitu payment. Nah, payment di sini adalah penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian kredit agar penyelesaian kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Kemudian untuk yang keenam adalah protection. Nah, protection di sini adalah penilaian atas alternatif penyelesaian kredit apabila debitur gagal dalam memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Dan untuk yang terakhir dalam analisis 7P ini adalah profitability. Nah, profitability ini adalah unsur perolehan laba untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh pihak debitur, apakah dapat memenuhi angsuran yang telah ditetapkan atau tidak. Dan setelah mengetahui pemberian kredit dengan analisis 5C dan juga 7P,
Maka yang selanjutnya adalah studi kelayakan penilaian kredit, yaitu pertama dengan aspek hukum. Nah, aspek hukum di sini yaitu untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti surat akte notaris, izin usaha, sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Untuk yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek di sini itu menilai prospek usaha nasabah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Aspek ketiga yaitu aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan oleh nasabah tersebut atau pendapatan yang akan diperolehnya. Nah, penilaian aspek ini biasanya menggunakan rasio-rasio keuangan. Untuk yang keempat yaitu aspek teknis. Dan aspek teknis di sini adalah untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, kapasitas produksi yang tercermin dari sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Untuk yang selanjutnya adalah aspek kelima yaitu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen di sini untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu baik dari segi kualitas dan segi kuantitasnya. Nah, aspek keenam adalah aspek ekonomi atau sosial. Nah, aspek ekonomi atau sosial ini untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya usaha tersebut, terutama di dalam masyarakatnya, apakah memiliki benefit atau cost ataupun dan untuk yang terakhir adalah aspek AMDL atau AMDAL. Nah, di sini ini aspek untuk menilai dampak lingkungan yang timbul dengan adanya usaha tersebut dan cara-cara pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk nomor 2 penyelesaiannya akan ada di slide berikut ini. Untuk soal nomor 2 seperti ini, kemudian dijawab yaitu bunga 10% dikali 300 dibagi 12 hasilnya 1.500.000. Kemudian pajak hasilnya 375.000 dan bunga bersih 2.125.000. Kemudian dilihat setelah jangka waktu 3 bulan yaitu bunganya menjadi 7.500.000. Bisa dilihat caranya. Kemudian pajaknya 15% dikali 7.500 yaitu 7.125. Kemudian bunga bersihnya 6.375 yang diterima oleh Kalisa selama jangka. Untuk soal nomor 3, soalnya seperti ini. Untuk soal nomor 3 yaitu tujuan pemasaran bank. Nah, tujuan pemasaran bank di sini secara umum memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk bank yang ditawarkan secara berulang-ulang. Untuk yang nomor 2 yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Nah, untuk yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan dan menyediakan berbagai jenis produk bank yang ditawarkan kepada nasabah sehingga nasabah memiliki beragam pilihan yang akan dipilih. Dan untuk yang terakhir yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Konsep-konsep pemasaran. Nah, di dalam konsep-konsep pemasaran ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep akan dijadikan landasan oleh setiap perusahaan. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep produksi. Nah, konsep produksi di sini adalah konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Nah, konsep ini juga adalah konsep salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual. Untuk yang kedua yaitu konsep produk. Nah, konsep produk ini adalah konsep yang menekankan pada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Nah, konsep ini juga adalah konsep yang menimbulkan adanya marketing myopia di mana pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Untuk yang ketiga yaitu konsep penjualan. Nah, konsep penjualan di sini itu menekankan kegiatan pemasaran yang ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Nah, konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, kapling-kapling pemakaman, dan juga lembaga-lembaga nirlaba seperti partai politik. Untuk selanjutnya adalah konsep nomor 4 yaitu konsep pemasaran. Nah, konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan itu adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan juga minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan
suatu sasaran secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu konsep nomor 5. Nah, konsep nomor 5 ini adalah konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, konsep ini itu lebih menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan juga minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.